Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau memanggil kami agar semakin mengenal Engkau lebih baik. Semoga kami semakin mampu merendahkan hati di hadapan-Mu dan semua orang yang kami jumpai. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semua sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan semakin menghantar kami untuk semakin dekat kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana kisah panggilan murid-murid Yesus yang pertama. Mereka, Simon dan teman-temannya ini adalah seorang nelayan. Mereka telah bekerja siang malam untuk menangkap ikan, tapi sayang mereka
tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus selesai mengajar dari atas perahu milik Simon, maka Simon diperintahkan untuk menebarkan jala. Meskipun Simon sudah lelah setelah bekerja semalaman tanpa hasil, dengan rendah hati ia tetap mendesak agar Yesus mengatakan sesuatu kepadanya dan ia menaatinya. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Maka terjadilah mujizat. Ikan dalam jumlah besar tersangkut di jalannya. Peristiwa ini menunjukkan sebuah kebenaran penting tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam dan melalui kita untuk kemuliaannya. Allah mengharapkan hal-hal yang lebih besar dari kita daripada yang dapat kita lakukan sendiri. Ketika kita bekerja sama dalam pekerjaannya, kita mencapai jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah memilih orang-orang biasa sebagai murid sekaligus utusannya. Panggilannya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat biasa atau ketika kita sedang bekerja. Tidak spektakuler. Dia memanggil kita untuk menjala orang lain untuk masuk ke dalam jala kerajaannya. Yesus juga menyampaikan pesan yang sama kepada kita, yaitu menjala manusia supaya masuk ke dalam jala kerjaan Allah, asal kita sendiri mau membuka diri dan terang diri akan terangnya yang bersinar melalui diri kita. Allah ingin orang lain melihat terang Kristus dalam diri kita melalui cara kita hidup, berbicara, dan memberikan kesaksian akan sukacita Injil. Apakah kita bersaksi tentang sukacita Injil kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita berdoa untuk tetangga, rekan kerja, dan kerabat kita, sehingga mereka dapat mengenal Kristus dan bertumbuh dalam pengenalan akan kasih-Nya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita bersama, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Pertama, kita bersyukur atas segala hal dalam hidup kita. Kedua, melayani dan memberikan diri semestinya dilatar belakangi oleh sikap syukur atas kasih Tuhan, sehingga entah sukses diterima atau tidak, kita tidak goyah karena motivasi utama adalah membagikan sukacita yang sudah kita alami. Ketiga, keteladanan Paulus sebagai pemimpin dan gembala. Ia adalah pemimpin yang bersyukur atas umat yang digembalakan dan mendoakan mereka. Kiranya seorang pemimpin yang baik selalu bersikap apresiatif, penuh syukur terhadap orang-orang yang dipimpin dan tekun mendoakan mereka untuk memohon rahmat Allah kepada setiap orang yang dipercayakan di bawah pelayanannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita pun telah dipanggil untuk menjadi murid-murid-Nya, untuk menjadi penjala-penjala manusia melalui kehidupan kita masing-masing. Maka mari kita mempergunakan kemampuan segala daya yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan menjala sesama melalui kehidupan kita masing-masing. Semoga dengan kesaksian hidup kita mampu semakin
menjala banyak orang untuk bersatu mengenal dan menerima Yesus. Dan pada akhirnya warta sukacita semakin menjiwai seluruh kehidupan di muka bumi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.